Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini, di malam ini, di masjid yang sama-sama kita cintai ini, untuk kita berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka ngaji, dalam rangka belajar ilmu syar'i. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah perkataan yang sangat ma'ruf, yang sangat-sangat masyhur sekali dan sering dinukilkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka tentang ganjaran seseorang yang belajar menuntut ilmu. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un in shafat niyyatuh. Kita belajar, datang dari jauh untuk belajar menuntut ilmu, itu pahalanya itu besar, tidak ada tandingan dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Besar pahalanya. Kenapa? Karena semua ibadah yang kita lakukan harus dengan ilmu. Jika ibadah yang kita lakukan sembarangan ya, istilahnya ya ngawur gitu, ibadah gitu aja, nggak ada ilmunya, maka sudah dipastikan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah nazam Al-Imam Ibnu Ruslan ya, beliau ini terkenal di mazhab Syafi'i ya, beliau pernah mengatakan di dalam nazamnya tersebut yang bernama Alfiyatuz Zubat ya, dan ini dihafal untuk orang-orang yang belajar mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal soleh tapi tidak didasari oleh ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah SWT. Waliyadzubillah. Apakah kita mau ma'asyiral muslimin hidup di dunia selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita beribadah kepada Allah, akan tapi semua ibadah yang kita lakukan itu ditolak? Apakah kita mau? Ada yang mau ibadahnya ditolak? Ya, tentunya secara naluri, secara akal sehat kita tidak mau. Kita pengen ibadah yang kita lakukan, ibadah yang ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bagaimana caranya? Ya kita belajar. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara berzikir yang benar, bagaimana tata cara ibadah-ibadah yang lain yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang mengantarkan kita ke dalam surga nanti ma'asyiral muslimin dan menjauhkan kita dari neraka, semua sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada. Semuanya jelas dinukilkan oleh para ulama kepada kita. Oleh karena di dalam Islam ada suatu keistimewaan yang bernama al-isnad, yaitu sanad. Ya, sanad. Yaitu penyambung dari Rasulullah SAW kemudian kepada para sahabat, dari para sahabat kepada murid-muridnya sahabat tabi'in, dari tabi'in kepada murid-muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian habis itu al-a'immah al-arba'ah, imam yang keempat. Kemudian setelahnya para ulama yang lain sampai kemudian ke generasi kita. Oleh karena Abdullah bin Mubarak mengatakan,
Ya, al-isnadu minaddin, sanad di dalam agama ini itu bagian dari agama. Walaulal isnad laqala ma syaa ma syaa. Kalau agama ini tidak ada sanadnya, tidak bersambung kepada Rasul SAW apa yang kita sampaikan, maka orang akan berbicara seenaknya sendiri. Ya, bahkan orang akan membuat hadis-hadis sendiri. Betapa banyak orang yang membuat hadis palsu hanya untuk melariskan dagangannya. Ada seorang yang membuat hadis tentang kopi. Ya, man syaribal qahwa dakhalal jannah. Barang siapa yang minum kopi masuk surga. Kira-kira yang laris orang penjual kopi ini. Ya. Kalau kita jualan apa? Habis itu baru dikasih hadisnya, dibuat sendiri. Kemudian dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Ketika kita cek mana sanadnya, tidak ada. Apakah ini diriwayatkan dari para ulama yang thiqah, yang terpercaya? Tidak ada. Berarti hadis ini adalah hadis yang palsu, yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengamalkan hadis palsu, kemudian kita menyebarkan hadis palsu, hendaklah kita takut kepada Allah. Rasul SAW mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama Rasul SAW, padahal Rasul tidak pernah melakukan itu, Rasul tidak pernah mengatakan itu, dusta. Seenaknya, oh Rasul dulu begini, Rasul dulu begini, padahal tidak ada sandarannya, tidak ada yang bisa dijadikan rujukan. Maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan booking tiket di neraka. Alhamdulillah. Ini bahaya ma'asyiral muslimin. Ya, oleh karena ya perlunya kita belajar, ya duduk di majelis ilmu, ya, kemudian berguru. Subhanallah. Ini sangat-sangat kemudian membekas dalam hati kita, dalam perilaku keseharian kita. Karena kalau kehidupan kita ini tidak belajar, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, Allah mengatakan wal asri, dan demi waktu asar, atau dan demi waktu. Ya, subhanallah. Berarti waktu ini sangat penting. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu bersumpah kepada sesuatu yang tidak penting. Jadi di dalam Al-Quran kalau Allah bersumpah itu pasti ya sumpah dengan sesuatu yang penting. Terutama waktu. Waktu ini penting sekali bagi kehidupan seorang muslim. Jika kita tidak punya waktu, itu artinya apa? Hah? Ya artinya ya mati. Kalau masih ada waktu ya kita masih hidup. Iya atau tidak? Nah, ya. Oleh karena waktu itu sangat penting, tapi harus digunakan dengan sebaik-baiknya, harus digunakan untuk taat kepada Allah. Karena tidaklah kita diciptakan di dalam kehidupan dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dalam tafsir para ulama mengatakan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik, menyekutukan Allah, menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain selain dari Allah ya Azza wa Jalla. Ini banyak sekali. Masih banyak kesyirikan tersebar di masyarakat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang yang mendatangi para tidak normal. Ya, banyak orang mendatangi dukun. Ya, kalau mau buka toko, datang dulu ke dukun. Pak dukun, resep biar laris gimana? Ya, kasih dulu uang 10 juta. Subhanallah. Jika seandainya seorang dukun bisa membuat seorang kaya, tentunya yang kaya duluan siapa? Ya dukunnya. Buktinya dukunnya tidak kaya-kaya. Itu kan sudah tidak masuk akal. Oleh karena ya, kenapa antum ngasih sesajen di pohon? Ya biar cepat panen. Ya kalau nggak dipupuk, ya tidak harus dikasih sesajen. Itu perbuatan syirik. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fa innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lil zalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah ya Azza wa Jalla, maka Allah haramkan baginya surga
Kalau kita diharapkan surga, berarti tempat kita di mana? Tempat kita di mana? Di neraka jahanam. Karena nanti di akhirat hanya ada 2 tempat, nggak ada yang ketiga. Ya, di tengah-tengah nggak ada. Imma jannah, yaitu surga, wa imma an-nar, neraka. Oleh karena ya, kita sekarang bebas milih. Kita diberikan sebuah kemampuan oleh Allah untuk memilih, ya, untuk memilih apakah kita memilih masuk surga atau masuk neraka. Ada nggak kira-kira di sini milih masuk neraka? Ada hadiahnya, panitia? Ada hadiahnya? Nggak ada, Pak. Meskipun kita ini amalannya ya masih tidak banyak, masih banyak kurangnya, tapi secara fitrah kita pengen surga. Iya atau tidak? Iya. Subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi harusnya ini menjadi skala prioritas kita. Kalau kita belajar, kalau kita ngaji yang paling penting adalah ngaji tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi syirik. Karena kalau syirik, kalau sudah terjatuh ke dalam syirik, amalan kita yang baik-baik dihapus semua oleh Allah. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, akan dihapuskan amalan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Oleh karenanya dakwah prioritas utama kita, ya, terutama para ikhwah sekalian yang harus kita dakwahkan kepada keluarga kita. Hilangkan kesyirikan yang ada di rumah kita. Terlebih dahulu. Hilangkan ma'asyiral muslimin. Jangan biarkan ada kemungkaran berupa kesyirikan. Karena ini adalah semungkar-mungkar perbuatan. Ya, sezalim-zalim perbuatan. Ya. Allah mengatakan innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini harus kita sadari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup penting bagi kita untuk kita ketahui agar ya saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, ya, murojaah ilmu yang mungkin kita sudah tahu, kemudian kita refreshing lagi, merefresh lagi sehingga kita tambah mantap dan lain sebagainya. Yaitu pentingnya menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, pentingnya menjalankan sunnah Rasul SAW. Yang dimaksud sunnah di sini, kebanyakan para ikhwah sekalian atau masyarakat sekitar kita masih mendefinisikan sunnah ini dari satu sisi. Padahal definisi sunnah, pengertian sunnah itu banyak. Tergantung siapa yang memberikan definisi, tergantung siapa yang memberikan pengertian. Ya. Tapi yang sering tersebar di masyarakat, kalau sudah sunnah, ya berarti tidak wajib. Ya atau tidak? Halah cuma sunnah, ya, cuma sunnah. Itu sering tersebar di masyarakat, ya. Nah, itu betul, tidak salah. Cuma itu dari satu makna, masih ada makna yang lain. Ya, masih ada makna yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan beberapa makna as-sunnah menurut para ulama di bidang masing-masing. Yang pertama, makna as-sunnah menurut ulama ahli hadis. Menurut ulama ahli hadis, ya, kata mereka sunnah itu, ya, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW min qaulin, dari perkataan beliau. Jadi kalau beliau berkata, berarti ini sunnah. Kemudian wa fi'lin, perbuatan beliau. Beliau berbuat, berarti ini sunnah. Au takririn, persetujuan beliau. Jadi ketika ada sahabat melakukan sesuatu tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari, berarti Nabi setuju. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membiarkan kemungkaran. Jika seandainya yang dilakukan sahabat itu mungkar,
pasti akan ditegur. Karena Nabi Muhammad SAW tidak akan mungkin membiarkan kemungkaran. Karena kemungkaran harus ditegur, harus diingatkan. Jadi itu makna sunnah yang pertama menurut ulama ahli hadis. Jadi setiap yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW itu makna sunnah menurut siapa? Ulama ahli hadis. Kemudian yang kedua, as-sunnah menurut ulama usul fikih. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu agama Islam itu ada namanya ilmu alat, ya ilmu alat. Apa ilmu alat itu? Ilmu untuk memahami dalil. Jadi kita tidak bisa langsung memahami dalil, buka Al-Quran langsung kita pahami. Oh ini dalilnya. Oh ini begini. Enggak, ada alatnya. Ilmu alat itu diantara contohnya bahasa Arab. Ya. Kalau kita kan masih bisa, kita sudah bisa bahasa Arab ini. Ana, antum, akhi, ya, jazakumullahu khairan, afwan. Nah itu kita bisa. Ya, itu kan bahasa Arab, iya atau tidak? Nah, tapi bisanya cuma sebatas itu, ya. Belum bisa yang lain-lain. Oleh karena bahasa Arab itu kan luas, ada nanti nahwu sorok, balaghah dan lain sebagainya. Itu ilmu alat. Kemudian di antara ilmu alat yang paling penting juga adalah usul fikih. Bagaimana lafadz itu, sebuah lafadz, ya. Ini lafadz ini umum atau khusus? Lafadz ini itu mengandung perintah wajib atau sunnah atau mubah. Jadi itu diketahui dari mana? Usul fikih. Tidak setiap perintah itu wajib. Memang asalnya para ulama mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Ya. Tapi kemudian di dalam ilmu usul fikih masih terbagi lagi. Kalau sunnah datang setelah larangan, itu hukumnya tidak sampai wajib. Ya. Contoh, itu hukumnya hanya mubah. Contoh di dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang berburu. Ya, di dalam surat Al-Maidah, la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya. Jangan kamu membunuh buruan ketika kita sedang ikhram. Jadi kalau kita haji, kemudian kita ikhram, ya, ikhram itu sudah berniat haji, kemudian memakai baju ikhram. Tidak boleh kita kemudian berburu. Apa berburu? Ya, nyari hewan untuk makan. Ya. Kalau beli hewan di restoran boleh tidak? Boleh. Itu tidak berburu, itu sudah matang. Yang tidak boleh itu berburu. Biasanya di Saudi itu, yang kalau kita pernah ke Saudi, itu di sekitaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak burung dara. Iya atau tidak? Iya, banyak burung dara. Itu kemudian kita pegang, kita sembelih. Itu tidak boleh. Itu dilarang. Ya. Itu menjadi dosa bagi kita. Ya. Kemudian itu kan larangan. Kemudian ada perintah untuk kita berburu. Ya. Ada perintah untuk kita berburu. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya perintah ketika jatuh setelah larangan maka hukumnya mubah, boleh, tidak sampai wajib, tidak sampai sunnah. Ya. Misalnya, ya itu tadi hukum berburu. Ya. Nah, itu pentingnya kita belajar ilmu usul fikih. Nah, menurut ulama usul fikih, pengertian as-sunnah adalah yaitu sebuah dalil yang datang dari Nabi Muhammad SAW, yang bukan Al-Quran. Yang bukan Al-Quran ya berarti sunnah. Ya, yang datang dari Nabi. Ya, yang datang dari Nabi dan bukan Al-Quran. Termasuk di dalamnya hadis qudsi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu menurut ulama usul fikih. Nah, kemudian menurut ulama fikih, nah ini yang sering kita pahami, hanya satu ini saja, yaitu lawannya apa? Kok lawannya? Lawannya apa? Lawannya makruh. Ya. Setiap yang tidak wajib, ya, setiap yang tidak wajib
Berarti apa? Ya, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, ya. Tapi sunnah kalau menurut ulama fikih ini lawannya makruh. Yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya yang tidak dapat apa-apa. Ya. Kalau tinggalkan tidak dapat dosa, ya, tapi juga tidak dapat pahala. Ibaratkan rugi lah. Ya. Terkadang ketika kita ngasih tahu tentang sunnah, ya ini sunnah menurut ulama fikih. Pak, ini sunnah Pak. Malah cuma sunnah, tidak wajib toh? Tidak wajib kan? Nah itu, subhanallah. Dulu para sahabat itu kalau ada amalan itu Pak, tidak pernah tanya, ya Nabi ini sunnah atau wajib? Tidak pernah tanya. Kalau udah ada amalan, subhanallah, bergegas untuk mengamalkannya. Sebagian sahabat itu ketika mendapatkan amalan dari Nabi Muhammad SAW, itu tidak pernah ditinggalkan sampai mereka mati. Mereka tidak tanya, ya Nabi, ini sunnah atau wajib? Kalau kita kan tanya begitu, Ustaz, ini amalan sunnah atau wajib? Kenapa emang? Ya kalau sunnah ya kan bisa tinggalkan lah Ustaz. Ya, masuk dilakukan terus kan capek. Nah itu kalau kita. Kemudian kita terus berdoa kepada Allah minta surga tertinggi. Ya, subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya inilah ya penting kita ketahui, ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, sunnah menurut ulama akidah. Dan ini pembahasan kita. Dan ini banyak tidak diketahui orang. Yang diketahui itu nomor 3 toh, ya. Kalau sunnah ya dapat pahala melakukannya, ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya. Berpahala yang mengerjakan dan tidak akan dihukum orang yang meninggalkan. Nah, itu sunnah menurut ulama fikih. Adapun menurut ulama akidah, dan inilah yang sering dibahas oleh ulama-ulama akidah, ulama-ulama salaf yang berada di atas manhaj salaf. Ketika mereka menjelaskan pentingnya kita berpegang terhadap sunnah. Apa sunnah yang dimaksud? Ini. Apa sunnah yang dimaksud adalah petunjuk atau ajaran dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik itu berupa ilmu, kemudian berupa keyakinan, akidah, berupa perkataan, qaul, berupa kemudian amalan perbuatan, ya, maka itu adalah sunnah. Kita harus berpegang terhadap sunnah, ini yang dimaksud. Oleh karena dahulu ulama-ulama salaf terdahulu itu banyak menulis kitab yang judulnya ada namanya as-sunnahnya. Contoh, saya kasih contoh ulama salaf, ya. Kalau kita sebutkan ulama salaf itu siapa? Ya, mulai dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelah mereka. Ya, sebentar itu. Kalau kita sekarang ini kholaf secara bahasa, salaf secara bahasa itu terdahulu. Ya, kalau istilah Jawanya wong biyen. Ya. Kalau bahasa masyarakat nenek moyang. Ya. Kalau salafnya soleh baik, nggak apa-apa kita ikuti. Kebanyakan nenek moyang kita nggak baik, ya tidak boleh diikuti, ya. Nah, itu secara bahasa, ya. Adapun secara bahasa kita ini, kalau orang belakangan itu kholaf, ya, datang belakangan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tapi secara istilah salaf itu adalah orang-orang yang berusaha mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, ya, dan para ulama yang mengikuti mereka. Dan pengikutnya, ya, ada ya nisbahnya. Jadi harus kita membedakan antara manhaj salaf dengan pengikut salaf. Ya, beda. Kalau manhaj salaf yang kita disuruh berpegang teguh kepada manhaj salaf, ya. Jadi sunnah yang akan kita bahas itu istilah lainnya adalah manhajus salaf, yang kita diperintahkan untuk berpegang terus sampai kita mati, ya.
itu maksum. Apa maksum? Bukan nama orang, maksum. Ya. Tapi apa? Tidak ada salahnya. Ya, pasti benar. Manhaj salaf itu pasti benar. Karena itu ajaran Islam itu sendiri. Masa Islam salah? Ada yang berani mengatakan Islam salah? Dan Islam manhaj salaf, ya, itu adalah sesuatu yang tidak dipisahkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Oleh karenanya, secara manhaj ajaran itu maksum. Hak, betul. Nah, pengikutnya kira-kira maksum atau tidak? Kita maksum enggak? Enggak pernah melakukan dosa suci. Ya, pasti surga. Ya, dapat tiket. Iya atau tidak? Enggak. Pengikutnya enggak maksum. Ya, terkadang salah. Ya, terkadang berbuat dosa, terkadang ini dan itu. Ya. Kita harus membedakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kita ikuti. Ya. Kenapa sih kok penting kita berpegang teguh kepada sunnah, kepada manhajus salaf, ajaran Islam yang asli, yang murni? Loh, Ustaz, sekarang Islam berarti tidak murni. Kira-kira jawabannya gimana? Ustaz, Islam sekarang berarti tidak murni. Yang berkata begitu tidak saya. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ya. Ini sudah berpecah atau masih bersatu? Berpecah sekarang atau bersatu? Sudah berpecah. Bibit mulai perpecahan umat Islam itu pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Khalifah Abu Bakar ajarannya masih satu utuh sesuai dengan ajaran Nabi. Khalifah Umar masih utuh. Ya, tidak ada penyimpangan. Ajarannya ya itu aja. Ya. Kemudian ketika zamannya Utsman, ketika zamannya Utsman bin Affan, kemudian umat Islam ketika itu sudah banyak, sudah menyebar. Jadi mulai zamannya Umar bin Khattab, itu Islam itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, Afrika, kemudian di di Irak, di Mesir, itu sudah terbuka Islam. Ya, Allah alam di Indonesia waktu itu sampai atau belum? Ya. Waktu itu saya belum lahir, makanya saya tidak tahu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika zaman Utsman itu muncullah firqah yang pertama di dalam Islam, yang sesat, yang menyimpang, yaitu yang bernama Khawarij. Khawarij. Bagaimana ciri Khawarij ini? Cirinya Khawarij yang pertama, suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, suka mengkafirkan kaum muslimin. Keluar dari masjid, lihat-lihat orang, oh kafir, gampang mengkafirkan orang. Ajaran Ahlussunnah tidak bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang, iya atau tidak? Nah, jadi salah alamat ketika kita kemudian dijuluki tukang mengkafirkan orang, itu salah alamat. Ya, alamatnya yang betul ya Khawarij, bukan kita. Ya. Kan ada orang yang menuduh begitu. Itu orang tidak paham itu. Ya, tidak paham. Meskipun punya gelar doktor, profesor, kemudian ini dituduh tukang mengkafirkan, berarti doktornya tidak kena itu. Ya, tidak paham. Tidak pernah ajaran kita ini mengkafirkan orang. Ya, kita menyeru ayo kafirkan bersama-sama. Tidak. Kita jelaskan amalan ini kafir. Ya, itu secara umum. Barang siapa yang kemudian meragukan tentang Al-Quran, maka keluar dari Islam. Itu kan umum. Ya, terus ada orang yang begitu. Ya kita lihat dulu orangnya. Ya, ketika kita cek orangnya, lu ternyata gila. Ya, ternyata apa? Jadi kan ada mawani, ada penghalang untuk kita mengkafirkan langsung. Gitu.
Ajaran Islam ini begitu. Nah kemudian bermudah-mudah seperti orang Khawarij. Orang Khawarij, masya Allah, Utsman itu dikafirkan, bayangkan. Apalagi hanya presiden. Utsman siapa? Utsman, antum tahu Utsman? Siapa yang tahu Utsman? Angkat tangan. Siapa Pak? Khalifah yang ketiga, ya. Kemudian hubungan dengan Nabi itu hubungannya apa? Apa Pak? Oh lupa, pelajaran SD nih Pak. Lupa, mungkin waktu itu tidur. Ada lagi yang bisa jawab? Sebelah sini. Menantu Rasul SAW. Ya, bayangkan menantu Rasul SAW. Bahkan spesial, bukan hanya menikahi satu anak Rasul, tapi dua. Bayangkan. Dalam sejarah Pak, dalam sejarah dikatakan oleh para ulama, tidak pernah ada di dalam sejarah seseorang yang menikahi dua putri seorang nabi kecuali Utsman bin Affan. Oleh karena beliau mendapatkan julukan apa? Dzun-Nurain. Dua orang yang memiliki dua cahaya. Ya, dua cahaya berarti dua istri anaknya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Utsman dikafirkan. Nah terus kalau kita ini apa? Ya, kita gimana? Coba. Sekelas Utsman aja dikafirkan, bagaimana? Itu cirinya Khawarij. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, Utsman fil jannah. Utsman itu masuk surga. Utsman itu ikut peperangan Uhud. Utsman itu ikut Bai'atur Ridwan. Utsman itu mengikuti segala macam peperangan kecuali perang Badar. Utsman tidak ikut. Udzur waktu itu karena istrinya sakit. Ya, subhanallah. Dan Utsman, antum tahu Utsman itu kaya, orang kaya raya. Kalau infak itu ndak kira-kira. Ya, kalau infak itu jor-joran, tahu jor-joran? Apa istilahnya? Di los. Ya, jadi ndak mikir uangku ini tinggal berapa ya? Ndak mikir. Pernah suatu ketika Rasul SAW, ya, ini sedikit ceritakan tentang Utsman. Jadi di Madinah waktu itu lagi paceklik. Apa paceklik? Musim kemarau. Ya. Umat Islam butuh air. Jadi air ini penting dalam kehidupan kita. Ya, kalau seandainya kita tidak ada air, ya, gimana kehidupan kita? Pasti kita apa? Butuh, ya toh. Ya. Tapi kalau di sini insya Allah banyak air. Ya, karena dekat laut. Ya. Cuma tadi saya lewat ada kecamatan air dikit. Ya. Itu heran saya. Ya. Saya sholat tadi di masjid itu kecamatan air dikit. Ya. Ternyata ketika saya buka kerannya memang keluarnya sedikit. Oh mungkin gara-gara ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waktu itu Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau membebaskan sebuah sumur lalu diwakafkan untuk kaum muslimin, maka baginya surga. Jadi kalau masalah surga Pak, sahabat itu tidak panjang, tidak mikirnya tidak panjang. Kalau kita disuruh, ayo bapak-bapak, ya ikut pengajian, insya Allah balasannya surga. Waduh, panen ini belum selesai, masih mikir, ya nanti ini siapa yang jaga toko, masih mikir. Ini ketemuan nanti dengan Pak RT, pokoknya mikir dunia. Kita diajak amalan untuk surga, tapi mikirnya banyak dunia. Tapi kalau sahabat itu cepet-cepetan. Utsman itu paling cepat. Ya Rasul, saya. Utsman tidak mikir berapa harganya, tidak mikir. Antum tahu berapa harganya? Itu kalau dirupiahkan harga sumurnya itu, ya 8 miliar. Ya sekitar begitulah. Ya, sekitar 4 sampai 8 miliar. Itu yang jual orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ini kan licik. Jadi air dijual. Ya, air dijual. Bayangkan. Kalau umat Islam kalau pengen mengalahkan Yahudi, tapi wakaf air. Jadi air itu gratis untuk kaum muslimin.
Yahudi gulung tikar. Ya, betul. Iya betul ini. Kalau kemudian kita sekarang menyaingi Yahudi ikut jualan air, kira-kira kita kalah nggak sama Yahudi? Ya kalah. Yahudi pasarnya sudah luas, pasarnya sudah seluruh dunia. Kita baru daerah muko-muko. Ah itu, subhanallah. Ya, bagaimana kita mengalahkan Yahudi? Wakaf, galakkan wakaf, wakaf dan wakaf. Yahudi itu langsung kelimpungan itu, ya, langsung kemudian tak berdaya mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimah. Waktu itu ketika ditawar, Utsman langsung berani bayar. Subhanallah. Ya. Berarti hartanya banyak. 8 miliar zaman dulu itu kan banyak ya. Sekarang aja masih banyak. Ya, apalagi zaman dulu. Ya. Subhanallah. Bayangkan itu. Ya. Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Kemudian di sekitar sumur itu ada kebun kurma. Kebun kurma itu wakaf atas nama Utsman. Oleh karenanya Utsman sampai sekarang punya rekening di negeri di Saudi Arabia. Rekening Utsman bin Affan. Ya. Jadi penghasilan kurma ajwa itu kan mahal sekali, dan jangkanya itu lama, ya, lebih mahal Pak dari sawit. Loh iya, lebih mahal dari sawit. Ya. Kalau sawit kan kurma Indonesia, ya. Kalau di Medina itu kurma ajwa. Ukuran orang kaya di Saudi Arabia itu bukan yang punya kebun sawit, ya, bukan yang punya Pajero, ya, apalagi kredit. Ya, bukan yang punya rumah gedongan, enggak. Ukuran kaya orang di Saudi itu ketika dia memiliki kebun kurma. Itu berarti udah kaya raya. Ya, kalau panen itu bisa ratusan juta sekali panen. Ya. Ya tergantung luasnya. Kalau cuma satu pohon ya enggak. Ya. Subhanallah. Lihat. Itu kemudian diwakafkan semua atas nama Utsman bin Affan. Lalu sekarang dijadikan rekening. Ya. Itu semua untuk kaum muslimin, dan sekarang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Sekarang lagi dibangunkan hotel atas nama Utsman bin Affan di Madinah. Ya, subhanallah. Sampai sekarang pahalanya Utsman masih mengalir. Subhanallah, luar biasa. Itu Utsman, sekelas Utsman yang begitu dikafirkan. Kalau kita gimana? Pelit, ya, tidak pernah wakaf. Ya, amalannya kurang dan lain sebagainya, bukan mantu Nabi. Ayo, ya berarti lebih dikafirkan lagi. Iya atau tidak? Nah, iya. Itu ciri yang pertama, Khawarij. Ciri yang kedua, setelah kafir menghalalkan darah. Ya, sedikit-sedikit mau bunuh orang. Kalau sudah kafir berarti halal darahnya. Ya, kalau ada kesempatan tinggal digorok lehernya. Wih, ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Ya. Oleh karena kalau orang-orang menuduh kita begitu, itu salah alamat. Apakah pernah pengajian kita Manhajus Salaf Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan untuk bunuh orang? Pernah nggak? Nanti kalau ada orang ini kan lintas barat, itu mumpung lintas barat silakan bunuh. Kan lumayan dapat mobil, dapat motor. Nah, pernah ajaran kita begitu, Pak? Ya. Subhanallah, bayangkan. Mereka kemudian setelah membunuh itu mereka merasa bahwa itu adalah pahala ganjarannya besar sekali. Kemudian ciri yang ketiga adalah memberontak kepada pemimpin yang sah. Itu ciri Khawarij. Ya. Atau mukodimahnya. Ya. Apa mukodimahnya? Suka mencaci maki pemimpin. Ya. Itu tidak boleh. Kita Ahlussunnah ini diajarkan untuk didoakan semoga pemimpin kita ini diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan. Karena tidak mudah Pak jadi pemimpin itu. Kita aja ngurus rumah tangga itu masih sering bulet, iya atau tidak? Masih sering cekcok, apalagi ngurus negara, kan tidak mudah. Ya. Oleh karena pemimpin itu bukan dicaci maki, dijatuhkan kehormatannya, tidak boleh. Itu adalah manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi kalau kita punya medsos. Ya,
Subhanallah, nggak boleh. Ya, itu ciri-ciri khawarij, nggak boleh. Ya, kita mendoakan selama pemimpin kita muslim, nggak boleh kita memberontak. Kita sami'na wa ata'na, kita taat, mendengar dan taat selama pemimpin tidak memerintahkan kita untuk maksiat. Kecuali kalau sudah turun bahwasanya boleh berzina, wah itu tidak boleh, kita taati. Ustaz, sami'na wa ata'na. Antum itu. Ya, kalau pas enak-enak sami'na wa ata'na. Tidak boleh. Nabi Muhammad SAW mengatakan la ta'ata ya lil makhluk fi maksiatillah atau fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya kepada yang ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara ajaran khawarij begitu. Masih banyak lagi ciri-ciri yang lain, tapi itu ciri besarnya. Kemudian firqah yang kedua yang muncul adalah Syiah Rafidhah. Ya. Sudah Isya? Belum? Hah? Belum? Sudah. 2 menit lagi. Ya, firqah yang muncul kemudian adalah Syiah Rafidhah. Ya. Ajarannya sesat dan menyesatkan. Yang paling sesat dan menyesatkan adalah mereka tidak mengakui, kemudian mencela para sahabat. Abu Bakar itu Masya Allah dicela. Ya, Abu Bakar ini kafir, Umar kafir. Ini lebih parah lagi. Ya, Syiah ini ummahat, para ummahat, ya, ibunda kita Aisyah itu dicela. Yang lain, pokoknya semua dicela. Yang selamat dari lisan mereka itu cuma beberapa sahabat yang mereka anggap sebagai ahli bait, Ali, ya, dan yang lain. Kemudian di antara ajaran sesat mereka adalah mengatakan Al-Quran belum lengkap, masih ada yang kurang. Rukun Islamnya tidak sama dengan kita. Ya, subhanallah. Mereka punya ajaran yang namanya mut'ah. Ya. Apa? Ajaran apa? Mut'ah. Ya, zina syar'i. Ya. Apa? Zina syar'i gitu. Nauzubillah. Mut'ah ini adalah nikah kontrak. Dan ini pahalanya besar. Oleh karena ya ma'asyiral muslimin, banyak pengikut Syiah itu dari kalangan pemuda. Ya. Kan kalau dalam ajaran kita Islam kan tidak boleh berzina. Kalau di Syiah kawin kontrak boleh, ganti-ganti pasangan setiap hari beda, ya. Dan itu pahalanya besar. Bayangkan ya. Makanya Syiah itu agama syahwat. Ya. Iya, subhanallah, bayangkan. Luar biasa masuk. Dan ini sudah difatwakan oleh MUI, oleh para ulama. Bahwasanya ini adalah kelompok firqah yang menyimpang. Bahkan sebagian para ulama, ya, ketika ditanya apakah Syiah itu masih Islam, kemudian mereka menjawab, loh, kapan masuknya? Kapan masuknya? Nah, rukun Islamnya beda loh. Masa Islam? Ya, nah inilah ya pentingnya kita belajar agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Kita sholat dulu ya? Atau gimana? Hah? Kita sholat dulu. Insya Allah setelah sholat kita lanjutkan. Ya, nggak apa-apa ya. Baik. Masa sekali-kali langsung selesai? Ya, murah. Baik, silahkan yang adzan langsung dan kita nanti sambung sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita melanjutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai mana tadi?
Hah? Syiah. Syiah. Nah, itu firqah yang kedua muncul dalam agama Islam. Jadi perpecahan itu sudah muncul di zaman mereka. Ya, di zaman Khalifah itu para sahabat itu sudah pecah waktu itu. Ya, maksudnya di zaman mereka itu sudah pecah, subhanallah. Apalagi zaman sekarang. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu, ya, ajaran sesesat apapun laris. Ya atau tidak? Ajaran sesesat apapun itu ada pengikutnya. Bayangkan, ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril, ada pengikutnya. Iya, kemarin habis tewas itu, baru tewas. Ya, yang bernama Lia Edan. Ya, apa? Lia siapa? Edan, ya, Lia Edan. Nah, bayangkan, mengaku malaikat Jibril atau mengaku muridnya malaikat Jibril. Baru kali ini malaikat Jibril haid. Ya. Itu ada pengikutnya, bayangkan. Seawam-awamnya kita, itu kan tidak masuk akal. Iya atau tidak? Iya. Bayangkan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena ya sekarang sudah banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Oleh karena perlu kita belajar Islam yang murni, Islam yang benar, Islam yang hak. Bagaimana Islam yang benar? Bagaimana Islam yang hak? Yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Islam yang dibawa oleh para sahabat. Itulah Islam yang hak. Itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah, dan ayat ini turun ketika Rasul SAW melakukan Hajjatul Wada, haji perpisahan pada tanggal 9 Zulhijjah. Beliau, ya, kemudian diturunkan oleh Allah SWT sebuah ayat yaitu tentang kesempurnaan agama Islam. Al-Yaumah. Al-Yaumah, ada alif lam. Kalau dalam bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab, alif lam, ya, itu menunjukkan sesuatu yang jelas. Al-Yaum berarti hari yang jelas. Ketika itu waktunya orang-orang wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, ya, Hajjatul Wada, haji perpisahannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beberapa waktu sebelum Rasul SAW meninggal, itu turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini, yaitu ketika itu turun ayat, ya, telah aku sempurnakan agama Islam. Kalau sudah sempurna, kira-kira layak nggak lu tambah-tambah? Ya, atau kemudian dikurang-kurangi? Kalau sudah sempurna, namanya sudah sempurna. Kalau ditambah, ya tambah jelek. Kita bangun masjid sudah bagus, sudah sesuai dengan yang direncanakan RAB, ya, sudah sesuai. Kemudian ada yang tidak puas, ada pengurus yang tidak puas, ditambahi. Yang catnya sudah pas, sudah bagus, ditambahi, ya, dijadikan catnya hitam semuanya, ya, ditambah-tambahi, ya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karenanya agama Islam telah sempurna dan itulah agama yang diridhoi oleh Allah. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Islamnya siapa? Agama Islamnya siapa? Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita ini ma'asyiral muslimin, ya, tidak dijamin surga. Ya atau tidak? Ada yang sini jamin surga atau punya orang dalam? Hah? Ada nggak? Kita ini tidak ada jaminan, tapi kita ini sering menjaminkan BPKB, sertifikat. Tapi kalau jaminan tidak ada, ya, tapi sering menjaminkan,
Ya, biasanya ibu-ibu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kenapa kita harus ikut mereka? Karena mereka sudah dijamin surga. Kita mengikuti ajaran Nabi, ajaran sahabat, karena mereka sudah dijamin surga. Ya. Jadi mereka itu, apalagi yang mengikuti perang Badar, itu dosanya semua sudah diampuni oleh Allah. Itu perang antara hidup dan mati. Oleh karena Rasulullah SAW berdoa ketika itu. Itu kan umat Islam belum siap perang waktu itu. Tapi kemudian itu secara dadakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menolong umat Islam. Jumlahnya sekitar 300-an lebih sedikit. Pasukan orang kafir 1000 lebih. Secara matematika, secara hitung-hitungan, ya, itu kira-kira yang menang 1000 atau 300. Secara hitung-hitungan logika lah, akal manusia, ya, kan yang menang yang 1000, ya. Oleh karenanya, tapi kalau Allah berkehendak lain, akal manusia tidak berfungsi. Ya, oleh karenanya akal ini ma'asyiral muslimin, tidak boleh mendahului dalil. Kebanyakan firqah sesat itu, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam menggunakan akalnya untuk otak-atik dalil. Jadi dalil itu di otak-atik, dicok gali cok, yang penting cocok. Iya, begitu. Ya. Kalau di dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, otak itu nomor sekian. Ya. Yang harus kita dulukan adalah wahyu dari Allah. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Barulah dipahami dengan otak yang salim, otak yang belum tercampur dengan subuhat. Kalau sudah tercampur dengan subuhat, blank. Ya. Jadi dalilnya ini dipahami apa, ini dipahami apa, ya. Oleh karena masyarakat muslim perlu kita mengikuti pemahaman mereka itu, karena mereka sudah dijamin surga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu, ya, as-sabiqunal awwalun, ya, yang digolongkan atau yang masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Orang-orang yang masuk Islam sebelum apa? Fathu Mekah. Kota Mekah dibebaskan. Ya, itu namanya Fathu Mekah. Orang-orang yang masuk Islam sebelum itu, maka mereka masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar, Utsman, ya. Yang lain banyak. Kemudian minal muhajirin, ya, dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Orang mana? Orang Mekah, ya, orang Mekah yang hijrah kemana? Ke Madinah. Wal ansor, siapa ansor? Orang-orang Madinah, ya. Ansor itu kalau dalam bahasa Arab artinya menolong, ya, dari kata nasoro, yansuru, nasron, wa huwa nasirun, wa dzaka mansurun, unsur la tansur, mansurun minsurun. Itu kalau bahasa Arab. Ya. Itu dari kata situ. Nasoro, menolong. Ya. Al-Ansar adalah orang-orang penduduk Madinah, yang mana mereka menolong orang-orang muhajirin. Jadi dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Itu awalnya tidak kenal, tidak ada hubungan darah. Tapi kalau sudah saudara seiman, itu luar biasa. Ada seorang sahabat dipersaudarakan, muhajirin dan ansor. Orang muhajirin hijrah tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Bayangkan, ya. Sehingga sedangkan orang ansor ini punya kebun, punya apa? Kebun. Ini kan luar biasa, ya. Orang ansor ini punya kebun, ya, rajin berkebun lah, ya, karena saudara seiman, Pak. Kemudian dia punya kebun luas, punya istri 2, ya. Jadi sahabat itu tidak aja ceritanya istri 1, rata-rata istrinya lebih dari 1, ya.
Nanti kalau kita mengikuti ajaran sahabat, jawab sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada yang dipersaudarakan. Bayangkan, punya istri 2. Kemudian mereka bertemu. Sekarang saya punya istri 2. Saya punya kebun luas. Sekarang kita sudah bersaudara. Orang yang hijrah ini udah tidak ada istrinya lagi. Udah ditinggalkan, istrinya kafir. Ya, hartanya semua ditinggalkan di kota Mekah demi menjawab seruan Allah SWT. Ya, sehingga silakan pilih mana yang kau lihat yang paling cantik. Nanti aku ceraikan, silakan dinikahi. Itu persaudaraan iman. Kemudian punya kebun, taruhlah kebunnya 100 hektar, 50-50. Bayangkan itu persaudaraan iman itu. Ya, antara Ansor. Kalau kita ditawari begitu, kira-kira gimana? Ya ndak nolak Ustaz. Ya, ndak nolak. Tapi para sahabat ini, ya, di antara yang ditawarkan itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Kalau kita jadi Abdurrahman bin Auf, kira-kira gimana? Waduh, ya, kesempatan kapan lagi? Ya, dapat istri, dapat kebun, ya, tinggal panen. Ya, hidup tinggal enak-enak saja. Ya, itu kalau kita. Ya. Tapi kalau mentalnya sahabat itu beda. Mereka memiliki izzah, mereka memiliki kemuliaan, tidak mau. Ya, oleh karena dalam sebuah hadis Rasul selalu mengatakan, ya, tentang bagaimana izzah seorang yang beriman. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul selalu mengatakan, ya. Jadi izzah seorang yang beriman itu adalah qiyamuhu bil lail. Ada apa itu? Ada petir? Hah? Kira-kira gempa tadi. Allah Ustaz. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi tentang izzah, kemuliaan. Ya. Jadi kemuliaan seorang yang beriman adalah ketika mereka melakukan sholat malam, qiyamuhu bil lail. Kemudian wastighna'uhu 'anil nas. Cukup dari meminta-minta kepada orang. Oleh karena meminta-minta itu tercela, Pak. Ya, tercela kalau untuk diri kita, padahal kita mampu untuk mencari. Ya. Subhanallah. Lihat. Oleh karena Abdurrahman bin Auf punya izzah mereka, tidak mau. Ya, tentunya nolaknya dengan halus. Ya, bukan berarti saya tidak nerima. Ya, cuma saya nolak. Ya, intinya saya tidak nerima gitulah. Tapi caranya halus gitu. Ya. Cuma Abdurrahman bin Auf minta satu permintaan. Tunjukkan aku pasar. Ya, ini ada alasannya. Kenapa Abdurrahman bin Auf itu tidak mau dikasih kebun? Orang Arab, terutama orang Mekah, itu bukan apa? Kesehariannya, bukan mata pencahariannya itu ngolah kebun, bukan. Mereka itu apa? Dagang, pedagang ulung. Ya. Jadi tidak biasa megang pacul, arit, ya, megang apa? Dodos, tidak biasa. Ya, jadi orang-orang Mekah tidak biasa. Oleh karenanya, ya ketika dikasih, ya, saya tidak biasa. Biasanya itu negosiasi, tawar menawar, ya, menjual barang banyak, untung banyak. Ya. Masya Allah. Lihat, itu keahlian tersendiri. Oleh karena kemudian Abdurrahman bin Auf termasuk menjadi orang yang, ya, di antara paling kaya di antara para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi muhajirin wal ansor. Ya, kalau kita sudah tidak bisa jadi muhajirin atau ansor, lowongannya sudah tutup. Ya, tidak bisa. Ya, kita mau jadi sahabat itu tidak bisa. Karena para ulama mengatakan, ya, tentang pengertian sahabat. Ya, apa sih yang disebut sahabat itu siapa? Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz baina as-Sahabah, ya, beliau mengatakan man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat langsung.
Ya, lihat langsung. Ya, jadi syarat untuk menjadi sahabat harus lihat langsung Nabi. Pakai mata kepala, bukan mimpi. Sekarang ada orang yang ngaku mimpi ketemu Nabi, berarti sahabat. Ya, itu biasanya orang-orang sufi, kuropat. Ya, nggak benar itu. Atau sekarang zamannya internet, nonton YouTube, nggak bisa. Ya, streaming, nggak bisa. Ya, lakia, namanya lakia itu harus ketemu. Ya, melihat langsung. Tapi tidak cukup untuk melihat langsung, karena banyak yang melihat langsung Nabi, tapi bukan sahabat. Ada syarat berikutnya. Man laqiyan Nabi SAW mu'minan bihi, beriman terhadap ajaran Nabi, itu sahabat. Ya. Oleh karenanya, meskipun ketemu Nabi, tapi kalau tidak beriman bukan sahabat. Walaupun itu Pak Lekne, apa Pak Lekne? Pamannya. Ya, walaupun itu pamannya, Pak D-nya, ya, kerabatnya, sepupunya, kalau tidak beriman bukan sahabat. Tidak cukup beriman, ya, ada tambahan lagi. Wa mata ala dzalik, mati di atas keimanan. Karena ada orang yang beriman, ya, kemudian murtad, ada. Jadi imannya sampai apa? Itu syarat jadi sahabat. Kalau kita sudah tidak bisa lagi ketemu, tidak, ya, insya Allah kita berusaha untuk beriman, kita berusaha untuk istiqomah. Tapi bertemunya tidak. Ya. Nah, kita masih bisa untuk menjadi yang berikutnya ini. Walladzina tabauhum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan baik. Ya. Subhanallah. Ini masih kita berpeluang untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Kalau Allah ridho kepada kita masuk surga atau enggak? Masuk surga. Enggak mungkin Allah ridho kita masuk neraka. Ya. Kalau Allah sudah ridho, pasti kita masuk surga. Oleh karena yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Biarlah manusia seluruh dunia ini mencela kita, tapi yang paling penting Allah ridho kepada kita. Jadi tujuan hidup kita itu mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Oleh karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu tujuan yang mustahil dicapai. Tidak akan mungkin semua orang ridho kepada kita, tidak mungkin. Ya, ada yang tidak senang. Ya, ada yang tidak senang. Meskipun kita sudah ganteng, meskipun kita ini sudah, ya, pokoknya sudah soleh, sudah, tapi ada aja tidak senang. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW itu secara sepakat semua orang mengatakan orang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu ada musuhnya atau tidak? Banyak, ya, banyak. Oleh karenanya, ketika ada orang yang kemudian mencela kita, mencaci maki kita, ya, tidak perlu kita ladeni. Ya, janganlah kebodohan dibalas dengan kebodohan. Cukup kita diam. Kalau kita diam, orang-orang yang membicarakan kita, orang-orang yang kemudian mengolok-olok kita, itu mereka sudah tidak ada bahan lagi. Kalau kita balas, ada bahan. Balas lagi, balas lagi. Capek, sakit hati, iya, pahala tidak dapat, dosa dapat. Misalnya contoh, biasanya kita sering di ejek, wih, ini berjenggot kayak kambing, ya. Jangan kemudian dibalas, loh, berarti ya nggak berjenggot kayak babi dong. Nah, nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh membalas celaan, ya. Sudah kita doakan, ya, orang-orang yang mungkin mencela kita, ya mungkin belum tahu, ya sudah kita doa semoga kita sama-sama dapat hidayah. Itu, ya. Jadi tidak usah celaan dibalas celaan. Ya, yang paling penting adalah akhlak kita baik, bermuamalah dengan manusia baik. Orang akan menilai sendiri. Ya, mungkin dakwah kita belum diterima sekarang, nanti anak cucu kita mungkin menerima. Kita tidak tahu.
Nabi Muhammad SAW dakwah ke Taif, dakwah ke kota Taif. Itu perjalanan 1 jam dari Mekah. Itu Nabi mendakwakan Islam. Ya. Akan tapi apa balasan mereka orang-orang Taif? Menerima tidak, Nabi Muhammad SAW dilempari batu. Bayangkan, luka-luka. Itu sampai malaikat penjaga gunung itu kayak gregetan gitu. Apa gregetan? Geram. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, perintahkan aku akan angkat gunung ini untuk aku timpakan kepada penduduk Taif. Kalau kita di posisi Rasulullah SAW gimana? Ya, itu yang saya tunggu malaikat. Yes, timpakan sajalah, sakit hati saya. Ya. Jangan sisakan sedikit pun wis. Itu kalau kita mainnya perasaan. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu orangnya sabar. Masya Allah. Ya. Beliau padahal berluka Pak. Ya, luka. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau sabar. Bayangkan. Kemudian beliau bukan hanya kemudian cuma sabar, mendoakan. Subhanallah. Bayang, ini ada Pak manusia seperti ini. Ya Allah, semoga orang-orang penduduk Taif, kalau bukan mereka yang mengenal tauhid, semoga keturunan mereka yang akan berbagi hidayah tauhid. Terbukti Pak sekarang di Taif penuh dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Doa Nabi Muhammad SAW mustajab. Oleh karena meskipun mungkin sekarang kita dari terima dakwah kita mikirkan Pak, generasi ke depan, anak cucu kita, mungkin mereka terima. Sabar. Dakwah itu butuh sabar. Terkadang orang itu kan ya suka tidak suka duluan sama kita. Yang paling penting kita tidak mengganggu orang Pak. Dalam kehidupan ini kita tidak boleh dolim sama orang. Ya, kita harus bermuamalah baik dengan orang. Jangan sampai kita punya masalah dengan orang. Ya. Kemudian kita hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itulah di antara ya, kemudian pentingnya kita mengikuti orang-orang yang sudah dijamin surga. Kemudian ma'asyiral muslimin ya rahimani wa rahimakumullah. Ini ada beberapa poin ya, saya sebutkan 5 poin ya, pentingnya mengikuti sunnah. 5 poin ya, masih banyak sebenarnya poin-poin yang lain, cuma ini saya ringkas saja ya, saya ringkas. Kenapa kok kita harus mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Kita mengikuti sunnah adalah mengikuti ajaran Islam secara utuh. Oleh karena Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah ya, Al-Islam huwa sunnah, as-sunnah hiyal Islam. Islam itu ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Kalau kita katakan ini sunnah ya, berarti maknanya adalah kita belajar Islam. Tapi Islam yang hak, Islam yang murni, Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada campurannya, tidak ada perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ya, tidak ada bumbu-bumbunya. Ya, karena sekarang ini Islam sudah banyak bumbunya, saking banyaknya asin. Ya, menyimpang, saking banyaknya pahit. Banyak aliran-aliran sesat. Sisa sekarang banyak orang-orang yang benci dengan ajaran Islam. Orang-orang liberal ya, mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib. Bayangkan, yang mengatakan seorang profesor, bayangkan itu ya. Oleh karenanya gelar akademik itu tidak menjamin ya, tidak menjamin kebenaran seseorang. Gelar akademik ingat, tidak menjamin ya, kebenaran ya. Karena sekarang itu Pak, gelar itu kan bisa dibeli Pak ya, gelar itu bisa dibeli asalkan punya duit, aman ya. Nah, memang ada yang memang bergelar tapi ilmunya mumpuni ya, banyak. Coba zaman sekarang ini Pak, luar biasa ya.
Oleh karena masyarakat muslimin rahimahullah, banyak aliran sesat, bumbu-bumbunya. Baru-baru kemarin mengatakan bahasanya perintah sholat tidak ada di dalam Al-Quran. Insya Allah. Ya. Ini orang jahil, orang bodoh. Ya. Tidaklah orang-orang yang mengatakan itu kecuali hatinya ada kemunafikan, benci terhadap syariat Islam. Bayangkan, ya, ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, itulah kita harus, ya, mengikuti sunnah. Penting bagi kita untuk mengikuti sunnah. Yang pertama adalah pentingnya bukti cinta kita kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah. Jadi kita ikut sunnah, ikut Nabi, ikut ajaran Nabi, itu adalah bukti real kita mencintai Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mengatakan kalian mencintai Allah, kita berkata kita cinta Allah. Kalau sekedar ngaku, Pak, semua orang bisa, iya atau tidak? Nah, kalau sekedar ngaku, anak SD, anak kita yang umur setahun itu bisa. Kalau cuma ngaku aja, cuma ngomong, itu orang bisa, semua orang bisa. Ya. Tapi kan yang paling penting bukan hanya ngaku, ya. Yang paling penting apakah Allah cinta kepada kita? Itu buktinya. Mana buktinya? Kan kita perlu bukti. Nah, ini nih buktinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Kalau kalian benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Ini butuh bukti. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan kemudian memberikan ampunan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kalau kita ikut sunnah, ikut ajaran Islam yang murni, Allah akan mencintai kita, Allah akan mengampuni dosa. Subhanallah, luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Ya. Allah akan mencintai kita. Itu bukti Allah akan mencintai kita atau bukti kita cinta Allah. Ya. Jadi kita ikut sunnah, itu adalah sebuah bukti kita mencintai Allah. Betulan, bukan bohongan. Ya. Orang-orang yang mengaku cinta Allah tapi banyak melakukan amalan-amalan yang jauh dari syariat, amalan-amalan, ya, yang jauh dari ajaran Islam, perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para a'immah dan para ulama yang lain. Buat perkara yang baru, mengatasnamakan syariat. Ya, nah ini banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang-orang yang seperti itu hakikatnya mereka adalah tidak cinta kepada Allah. Walaupun ngaku cinta kepada Allah, tapi itu buktinya palsu. Cinta palsu. Ya, bukan cinta yang sejati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara pentingnya kita mengikuti sunnah adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mencintai Allah, kita wajib mencintai Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum sempurna iman kalian, kata Nabi Muhammad SAW, sampai menjadikan aku, yaitu menjadikan Nabi Muhammad SAW orang yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada bapak kita sama emak kita, melebihi cinta kita kepada anak kita dan seluruh manusia. Ya, dan seluruh manusia. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya.
Ini menunjukkan kita pentingnya kita mengikuti sunnah, agar cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasul itu terbukti, ada buktinya, bukti nyata, ya. Bukanlah sekadar pengakuan, hanya omong kosong dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pentingnya kita mengikuti sunnah yang berikutnya, yaitu yang dikatakan oleh para ulama adalah agar kita terhindar dari kesesatan, ya. Agar kita mendapatkan hidayah, ya. Kita ini butuh hidayah, Pak. Kita ini butuh hidayah terus menerus, agar kita ini tetap istiqomah dalam ajaran Islam sampai mati, butuh hidayah, ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahman, kita butuh hidayah, ya. Oleh karena kita setiap hari diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap sholat kita, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini hidayah kepada jalan yang benar. Yang dimaksud adalah ajaran Islam yang hak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah." Itu sering dibaca khotib. Kalau khotib Jumat. Apa maknanya itu? Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan itu. Walaupun seluruh bumi berusaha untuk menyesatkan orang itu, tapi kalau orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah, tidak ada orang yang bisa. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau orang itu sudah sesat, walaupun kita datangkan siapa ahlinya ahli untuk beri hidayah, tidak bisa. Ya, kita datangkan siapa syekh, kita datangkan siapa dari Timur Tengah. Kalau sudah sesat. Maka hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu taufik di tangan Allah. Hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad, hidayatul bayan, ya, irsyad bayan, yaitu hidayah penjelasan. Jadi sekarang ini saya menyampaikan hidayatul irsyad. Ya, saya menjelaskan ini loh yang benar Pak, ini yang salah. Ya, adapun antum menerima, mengamalkan, itu adalah hidayatul taufik. Apa? Hidayah taufik, dan itu hanya milik Allah, ya. Dan itu Allah yang memberikan kepada kita. Kita sudah menyampaikan, Bu, jilbab itu wajib. Harus kita jilbaban kalau mau kemana-mana, bukan hanya waktu kondangan. Ya, mau ke pasar ya jilbaban, mau ke pokoknya ketika kita keluar rumah, asalkan itu ya untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak dan lain sebagainya, ya, wajib kita pakai jilbab. Di rumah pun ketika ada orang, ya tetap kita wajib pakai jilbab yang bukan mahram, ya. Nah, itu kan saya sudah menyampaikan ini. Ini namanya hidayatul irsyad. Ini loh Bu yang benar. Berarti yang tidak jilbaban itu tidak benar, begitu. Tapi ibu-ibu, ya, ibu-ibu menerima, ibu-ibu kemudian mempraktekkan, mengamalkan, itu namanya hidayatul taufik. Itu yang mampu hanya Allah yang memberikan, ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini turun ketika Rasulullah SAW ingin sekali memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Kenapa Nabi Muhammad SAW ini kok cinta? Maksudnya kok senang dengan Abu Thalib? Karena beliau itu paman. Wajar ya kita suka sama paman kita, wajar, ya. Secara tabi'i wajar, karena itu saudaranya bapak kita. Dan Abu Thalib itu tidak ganggu Nabi, melindungi Nabi, bahkan membela Nabi daripada paman-paman yang lain seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, ya. Jadi seperti itu, sehingga Nabi Muhammad pengen sekali, ya, pengen sekali. Oleh karena ketika sakaratul maut, sudah waktunya mati, Abu Thalib itu dikelilingi banyak orang, ya, termasuk ya paman-paman Nabi yang lain. Nabi juga di situ.
Nabi mengatakan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah. Kalimatun, ya uhajulaka bika, ya indallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi menyerukan untuk itu, tapi di sebelahnya Abu Thalib, ya, jangan murtad, ikuti agama nenek moyang kita, awas. Sudah di monitoring sehingga Abu Thalib tidak masuk Islam, terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya untuk mempertahankan agama nenek moyang mereka. Ya, oleh karena turun kemudian ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Di antara orang yang beliau cintai secara tabi'i, secara tabiat, fitrah manusia karena dia saudara, Abu Thalib. Tapi Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah yang dikehendaki. Lihat, Allah memberikan hidayah kepada Salman Al-Farisi. Tahu kan tuh Salman Al-Farisi? Itu Salman itu orang Majusi. Dari Faris. Ya. Bukan Paris, Prancis bukan. Ya, Al-Farisi. Ya. Kalau kan masyarakat muslimin rahimahullah, itu diberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada Bilal bin Rabah. Ya. Allah menghendaki. Oleh karena masyarakat muslimin, ketika bapaknya Abu Bakar, ya, siapa namanya bapaknya Abu Bakar? Hah? Siapa? Jawabannya gampang, ya Abu Bakar. Kan bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar. Ibunya siapa? Ya Ummu Abu Bakar. Iya lah. Iya atau tidak? Ya, tapi yang lebih tepatnya adalah namanya sering dipanggil dengan Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah. Jadi Abu Quhafah ini di usia yang sepuh beliau mendapatkan hidayah Islam. Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW datang kepada Abu Quhafah untuk berbaiat. Ya. Ketika itu Abu Bakar nangis. Ini saking cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Jikalau seandainya Abu Quhafah bapakku itu adalah paman beliau, pasti Nabi pasti bahagia. Lihat, Abu Bakar lebih cinta kepada Nabi. Jadi nangis Abu Bakar. Ya, lihat luar biasa. Seandainya tangannya bapakku itu adalah tangannya Abu Thalib, pastilah Nabi Muhammad SAW bahagia, pastilah Nabi Muhammad SAW senang. Ya. Itu menunjukkan cintanya Abu Bakar kepada Rasul SAW melebihi cintanya daripada bapaknya, semua manusia. Oleh karena iman Abu Bakar ini iman seluruh manusia di dunia ini yang hidup setelah Abu Bakar. Ketika ditimbang masih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika dakwah Islam dimulai, ya, ketika beliau diseru untuk masuk agama Islam, beliau satu-satunya orang yang tidak ada keraguan sama sekali dalam agama, langsung masuk Islam. Adapun yang lain itu masih ragu-ragu, mikir, oh ya nanti musyawarah dulu, ya nanti saya pikir-pikir dulu. Jadi masih ada keraguan, ini benar gak ya, ini apa ya. Wajar manusia kan, kalau datang ajaran yang baru mungkin yang belum kita kenal sebelumnya, ya pasti kan kita mikir-mikir, wah jangan-jangan sesat, ya. Jadi kan begitu. Oleh karena masyarakat muslimin rahimah, itulah ya di antara faedah kita mengikuti sunnah agar kita tidak sesat, agar kita tidak menyimpang, agar kita dapat hidayah. Ya,
agar kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu